Sering nggak sih Anda ngerasa nunda sesuatu yang penting? Mungkin kayak mau mulai proyek baru, atau percakapan yang agak sulit gitu ya? Atau bahkan ngejar mimpi ya. Sambil mikir, nanti aja deh kalau udah siap. Atau tunggu waktu yang pas. Nah, itu dia. Hari ini kita mau coba kupas tuntas bab 6 dari buku The Five Second Rule karya Mel Robbins. Judulnya tuh lumayan nusuk. Apa yang Anda tunggu? Judul yang bikin mikir ya. Iya, Kak. Misi kita kali ini tuh membongkar kenapa sih kebiasaan nunggu ini bisa bahaya. Dan gimana caranya biar kita bisa dorong diri buat ya langsung gerak aja, walau mungkin ragu atau takut. Siap nih? Siap banget, karena yang menarik ya, nunggu itu seringkali bukan sekedar diam loh. Tanpa sadar kita mungkin malah lagi aktif bekerja ngelawan tujuan kita sendiri. Wah, aktif ngelawan? Gimana tuh maksudnya? Yah, ini kayak jebakan mental gitu. Kita mikirnya lagi bijak nunggu waktu padahal sebenarnya lagi nyabotase diri sendiri. Yalah, kita bedah lebih dalam. Oke, mari kita bedah. Pertanyaan utamanya di bab ini kan emang, apa sih yang sebenarnya Anda tunggu? Bukunya kasih contoh yang, kena banget. Contohnya apa tuh? Ada si Tom, dia baru cerai, terus ragu mau deketin cewek di bar. Atau Kendall, ini anaknya si penulis buku. Dia takut ikut audisi nyanyi karena khawatir suaranya, ya gitu deh, nggak cukup bagus. Iya. Itu relatable banget ya. Banget. Kayaknya kita semua pernah kan di posisi itu. Takut ditolak, takut gagal, takut kelihatan, konyol gitu. Betul sekali. Dan buku ini ngejelasin akarnya. Ini bukan sekedar kita males loh. Seringkali, ini tuh mekanisme pertahanan ego kita. Mekanisme pertahanan ego. Yang kita bayangin, persis kayak si Kendall tadi. Jadi mending nggak nyoba aja gitu ya, biar aman. Nah, milih aman di zona nyaman dengan nggak nyoba sama sekali, ini jadi ingat kutipan Wayne Gretzky yang terkenal itu. Anda kehilangan 100% kesempatan yang tidak Anda ambil. Jadi nunggu itu ya, secara harfiah buang-buang kesempatan emas. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi kalau udah tahu gitu gimana cara ngelawannya? Nah, bukunya ngasih strategi praktis nih. Gimana tuh caranya? Lawan aja keraguan itu secara langsung. Coba tanya ke diri sendiri. Gimana kalau ketakutan gue ini salah besar? Atau pakai mentalitas, ya terus kenapa kalau gagal? Seenggaknya udah berani nyoba. Wah, itu pola pikir yang kuat ya. Iya, contohnya juga inspiratif. Kayak E.L. James, penulis 50 Shades of Grey, atau musisi Ed Sheeran. Mereka kan nggak duduk manis nunggu izin atau validasi dari siapa-siapa. Mereka memulai. Betul. Mereka mulai aja, seringkali dari nol tanpa jaminan sukses. Iya kan? Nah, disinilah aturan 5 detik dari buku ini jadi relevan banget. Ini bukan cuma hitungan mundur biasa loh. Oh ya, terus apa dong? Ini tuh semacam trik psikologis buat ngebajak otak kita sebelum dia sempat bikin alasan buat berhenti. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1 itu jadi pemicu tindakan. Jadi kayak tombol start, gitu. Persis. Buat dorong kita bergerak sebelum rasa ragu dan perasaan belum siap itu ngambil alih. Penulisnya nyambungin prinsip tindakan cepat ini ke momen-momen penting tokoh sejarah. Contohnya siapa? Bayangin deh Michelangelo yang awalnya ragu banget mau ngelukis Kapel Sistina. Atau Rosa Parks yang tindakan beraninya itu kan muncul gitu aja tanpa rencana panjang. Wow, iya juga ya. Intinya, keberanian itu seringkali munculnya pas kita lagi bertindak, bukan sesuatu yang harus kita tungguin dulu baru muncul. Jadi kayak paksaan halus buat diri sendiri ya? Biar lewatin hambatan mental di awal itu. Menarik banget. Terus ada poin penting lain nih. Apa tuh? Fokusnya itu ke tindakan memulai, bukan ke hasil akhirnya. Balik lagi ke contoh si Tom di bar tadi. Yang ragu deketin cewek itu ya? Iya. Bukunya nekenin, nggak penting dia berhasil dapat nomor telepon cewek itu atau enggak. Yang krusial itu dia memulai tindakan buat bangun lagi hidupnya, ngelawan rasa takutnya. Oh, jadi kekuatannya ada di proses mencoba itu sendiri ya? Tepat. Kekuatan sejatinya muncul pas Anda berani mencoba. Setuju banget. Nunggu itu juga punya efek samping lain loh. Bisa bikin ketakutan kita makin gede. Makin gede gimana? Ini ada kaitannya sama yang namanya spotlight effect. Kita cenderung mikir berlebihan. Ngerasa semua mata tertuju ke kita, ngeliatin kegagalan atau kecanggungan kita. Padahal, ya kenyataannya seringkali nggak gitu juga. Iya juga sih.
Kadang kita terlalu GR ya. Bisa jadi. Selain itu, buku ini juga ngingetin kalau sukses itu seringkali permainan angka. Soal kuantitas percobaan. Kuantitas percobaan, maksudnya? Contohnya Picasso kuat banget nih. Dia itu menghasilkan sekitar 50.000 karya seni. Wow, 50.000, banyak banget. Iya, buat ngelahirin mungkin sekitar 100 mahakarya yang kita kenal sekarang. Jadi, aturan 5 detik ini ngebantu kita buat ngambil lebih banyak tembakan atau kesempatan. Oke. Jadi makin sering nyoba, makin gede peluang berhasilnya ya? Logikanya gitu. Dengan aturan 5 detik, kita bisa ambil lebih banyak kesempatan itu, otomatis ningkatin probabilitas kita buat berhasil. Wah, 50.000 karya itu benar-benar nunjukin ya kalau proses mencoba dan bahkan gagal, itu ya emang bagian dari pencapaian. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan ya dari semua ini. Intinya jelas banget ya. Iya, berhentilah nunggu momen yang sempurna atau perasaan siap yang kayaknya nggak bakal pernah datang. Betul. Itu cuma ilusi aja seringnya. Gunakan hitungan 5, 4, 3, 2, 1 itu sebagai alat bantu praktis. Buat dorong diri, ambil langkah nyata pertama ya, sekecil apapun itu. Iya, jangan remehkan kekuatan sebuah keputusan kecil buat bertindak. Anda mungkin cuma berjarak satu keputusan berani dari perubahan besar dalam hidup Anda loh. Oke, nah sebagai penutup nih ya, kita mau kasih satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh renungkan sejenak. Ada nggak sih satu hal, mungkin kecil aja, yang terus Anda tunda? Yang ditunda dengan alasan, belum waktunya nih, atau gue belum siap nih. Nah, itu dia. Coba pikirin ada nggak? Sekarang, coba bayangin kalau Anda pakai hitungan 5, 4, 3, 2, 1 buat memulai hal tersebut. Lakuin hari ini juga. Pertanyaan menariknya adalah, Peluang baru apa, atau mungkin kekuatan tersembunyi apa dalam diri Anda, yang justru baru akan terungkap karena Anda akhirnya berani memulai. Sesuatu untuk direnungkan ya.